Shalom anak Miss kelas 4. Sekarang kita mendengarkan cerita tentang tokoh Alkitab dari Daniel. Kita lihat Alkitab kita tertulis di Roma 8 ayat 28. Isinya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, Raja Babel yang bernama Belsyazar sudah meninggal dunia. Kerajaannya pun jatuh ke tangan orang Media dan Persia sesuai dengan arti tulisan di dinding yang dibaca oleh Daniel pada zaman Raja Belsyazar. Kemudian, jabatan raja digantikan oleh Raja Darius, orang Media yang berusia 62 tahun. Pada masa itu, Daniel diangkat oleh raja menjadi salah seorang dari 3 pemimpin tertinggi di kerajaan. Tetapi, Daniel melebihi para pejabat yang lainnya karena dia memiliki roh yang luar biasa. Bahkan, raja ingin memberikan kekuasaan yang lebih besar lagi kepada Daniel. Akibatnya, para pejabat yang lain merasa iri hati dan benci kepadanya. Mereka tidak suka raja memberikan kekuasaan yang besar kepadanya. Oleh sebab itu, mereka mulai mencari-cari kesalahan Daniel supaya Daniel tidak disukai lagi oleh raja. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kesalahan Daniel, kecuali kebiasaan Daniel yang suka beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Pada waktu itu, orang-orang Media dan Persia memang tidak menyembah Tuhan. Lalu mereka merencanakan supaya Daniel dihukum karena dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian mereka mengusulkan kepada Raja Darius supaya dibuat peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat dan pejabat Media dan Persia. Peraturannya yaitu, dalam waktu 30 hari, setiap orang tidak boleh menyampaikan permohonan kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan, dan hanya boleh menyampaikan permohonan kepada raja. Kalau ada yang berani melanggar perintah itu, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja Darius menyetujui usul tersebut, maka dibuatlah peraturan menurut undang-undang orang Persia dan Media, serta tidak dapat dibatalkan. Ketika mengetahui ada peraturan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Daniel? Apakah Daniel menjadi takut untuk berdoa? Bagaimana menurut adik-adik? Apakah kita tidak boleh berdoa kepada Tuhan? Adik-adik, ternyata setelah mendengar peraturan itu, Daniel pergi ke rumahnya, lalu ia masuk ke dalam kamar yang ada di lantai atas, kemudian berdoa di situ sambil menghadap ke kota Yerusalem. Daniel berdoa 3 kali sehari sambil berlutut dan memuji Tuhan. Nah, orang-orang yang membencinya sudah menduga bahwa Daniel akan tetap berdoa meskipun sudah ada peraturan yang hukumannya sangat mengerikan. Lalu mereka bergegas masuk ke dalam rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kemudian mereka pun melaporkan kepada raja bahwa ada orang yang telah melanggar peraturan raja. Raja pun setuju bahwa orang itu harus dimasukkan ke dalam gua singa karena telah melanggar peraturan raja. Tetapi ketika raja mendengar bahwa orang yang melanggar itu adalah Daniel, maka Raja Darius pun menjadi sedih. Raja Darius memang sangat sayang kepada Daniel, dan ia pun mencari cara supaya bisa menolong Daniel agar tidak dimasukkan ke dalam gua singa. Sampai malam hari, raja mencari cara untuk membebaskan Daniel, tapi raja tidak menemukan caranya. Akhirnya, Daniel pun benar-benar dilemparkan ke dalam gua singa. Adik-adik, bayangkan kalau ada orang yang masuk ke dalam gua singa, pasti dia akan langsung diterkam oleh singa-singa itu. Di kebun binatang saja, singa-singa harus berada di dalam kandang besi yang terkunci.
Karena kalau tidak, singa itu akan menerkam manusia. Tapi Daniel sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Bagaimana jadinya ya? Raja Darius melihat Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, merasa sangat sedih. Lalu ia berbicara kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang akan melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu raja kembali ke istananya dan berpuasa semalam-malaman. Ia merasa sangat sedih, tapi tidak mau dihibur. Dan pada malam itu, dia juga tidak bisa tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, raja bangun ke gua singa itu dengan terburu-buru. Ia ingin mengetahui bagaimana keadaan Daniel. Di depan gua singa itu, raja berkata dengan pelan-pelan, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, apakah ia sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel berkata kepada raja, Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak dapat melakukan apa-apa terhadapku. Dengan demikian, terbukti aku tidak bersalah kepada Tuhan dan terhadap Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Karena Raja Darius melihat Daniel dilindungi oleh Tuhan, maka raja pun menjadi percaya kepada Tuhan dan kepada Daniel. Raja sangat bersukacita dan segera melepaskan Daniel, tetapi menghukum orang-orang yang telah menuduh Daniel. Adik-adik, sebelum orang-orang yang jahat itu sampai ke dasar gua singa itu, mereka sudah diterkam oleh singa-singa itu. Padahal, sewaktu Daniel di dalamnya, singa-singa itu tidak menggigitnya sedikit pun. Kemudian, Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa yang tinggal di seluruh bumi. Isi surat itu adalah, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Setelah kejadian itu, Daniel diberikan kedudukan yang lebih tinggi pada zaman pemerintahan Raja Darius, sampai pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia. Adik-adik, hebat sekali ya apa yang dialami oleh Daniel. Tuhan melindungi Daniel dan menjaganya sehingga ia selamat meskipun sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Hidup Daniel begitu penting bagi Tuhan karena Tuhan memiliki rencana bagi dia. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya melalui hidup Daniel sehingga ia bisa menjadi berkat bagi Raja Darius, bagi rakyat orang Media dan Persia, bagi bangsa Israel, dan juga bagi kita sekarang. Tuhan telah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup Daniel. Sampai sekarang, Daniel dikenal oleh seluruh dunia sebagai orang yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap rajin berdoa, tetap rajin baca Alkitab, dan tidak takut akan yang jahat. Karena Tuhan Yesus pasti akan senantiasa menyertai kita. Nah, itulah dulu cerita tokoh Alkitab Daniel. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.